Baik, sahabat Solehah, WCWH Squad, kita mulai acara Meet the Glasses edisi 3. Akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyatillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan berkat Rabbi karena pada siang hari ini alhamdulillah dari Sabang tinggal Merauke. Di Merauke diduduki oleh Dek Fadila di Manokwari Barat, Papua Barat. Alhamdulillah daerah paling ujung timur Aceh belum ada ya. Tapi mudah-mudahan di Palembang sudah ada. Alhamdulillah di Pulau Jawa juga sudah ada. Semoga sehat senantiasa. Allah memberikan berkah dan kasih sayang kepada kita semua. Insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, dan diberikan kemudahan rezeki. Semoga kita semua bisa melalui hari-hari kita nanti di dalam masa pandemi COVID ini tetap dalam kondisi yang optimis, tetap dalam keadaan yang ikhlas dan bersabar. Alhamdulillah yang ini sudah hadir gurunda kita, Cikgu Hasni Tagri, bersama narasumber kita, Kakak Eva Liana. Alhamdulillah beliau juga sudah masuk ke room. Dan alhamdulillah beberapa sahabat pena kita dari WCWH Squad juga sudah bergabung. Sembari berjalan, nanti alhamdulillah kita akan terus menerima kedatangan teman-teman kita. Hari ini saya yang membuka acara ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita mulai acara ini, sama-sama kita sambut bintang tamu kita yang cetar membahana, yang novelnya nggak tanggung-tanggung, yang novelnya nggak tanggung-tanggung. Kita baru baca satu udah datang lagi, baru baca setengah udah datang lagi. Ini makannya apa gitu loh? Saya nggak ngerti. Saingannya Baratu dia, Baratu Rianti, novelnya brojol terus. Insyaallah. Luar biasa beliau ini. Saya jempol saya 2 nggak cukup kayaknya ya, harus Masya Allah. Memberikan applause yang luar biasa kepada beliau. Diberikan kesehatan biasa, tidak hanya sekedar membuat novel picisan. Kalau saya kemarin romansa picisan di puisi saya, tapi beliau bukan hanya membuat novel picisan, tapi novel yang menggugah kita untuk mengenal Islam lebih dalam. Nggak mudah dan nggak sembarang orang bisa melalui itu gitu ya. Tapi tidak ada tidak ada yang tidak mungkin. Jikalau kita semua ingin berusaha, jikalau kita semua ingin belajar, semua masing-masing punya passion. Cuma mungkin barangkali yang hadir di sini punya kemampuan itu. Nah, makanya kita bisa tanya sama cikgu kita yang satu ini, Kak Eva. Baik, sebelum Kak Eva Liana masuk ke room untuk berbincang-bincang dengan kita semua, izinkan saya bacakan kurikulum vitae beliau, dan insya Allah mudah-mudahan, saya nggak tahu di sini nggak dikasih tahun kelahiran, tapi kita bisa menebak lah ya, mudah-mudahan. Dari wajah. Beliau Eva Liana, Banjarmasin 6 Maret. Nah udah 6 Maret ya. Nanti main tebak-tebakan saja ya, hadiahnya untuk dapat sambel ya. Siap-siap. Nanti Kak Eva Liana jawab pertanyaan pertama sudah dapat itu. Tahun berapa Eva Liana dilahirkan? Masya Allah. Beliau lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan. Menikah, mempunyai 5 anak. Masya Allah. Mau nambah Kak Eva? Mau. Masih mau nambah? Kalau dikasih, mau dong. Barakallah. Beliau aktif di dunia kepenulisan sejak tahun 2015. Komunitas menulis yang diikuti banyak ya. Ada Revo Writer, ada WCWH Squad, ada KAM, ada Lasman Sastra HSS, dan ASKS. Nah, nanti beliau yang menjelaskan itu apa singkatannya. Moto beliau adalah sekali layar terkembang, pantang biduk berubah haluan. Sekali tekad terpancang, pantang mundur dari tujuan. Nah,
kita nih yang udah kecemplung di dunia kepenulisan, ayo jangan mojok aja di dapur, ayo jangan mojok aja di belakang laptop, ayo kita mulai untuk bersinergi dengan teman-teman semua untuk memberikan satu asupan gizi yang luar biasa untuk umat, bukan hanya sekedar menulis tadi cerpen atau novel picisan, tapi novel yang memberikan semangat untuk para generasi muda kita. Opini yang memberikan solusi yang jelas, yang tuntas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita mulai saja. Acara ini saya serahkan kepada Kak Eva Liana untuk memulainya. Monggo Kak Eva. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ya, Nggih. Sebelumnya terima kasih ya buat Cikgu Hasni Tagli sama Bu Lek Didi yang udah ngasih kepercayaan ya buat saya berbagi di sini. Sebenarnya sih nggak apa yang digambarkan Bu Lek Didi ya. Saya mah begini aja gitu ya. Masih al-fakir gitu, masih banyak belajar. Tapi ya, alhamdulillah mungkin karena suka menulis ya, maka memang suka nulis fiksi itu sejak remaja nih. Tapi karena dulu itu kita tidak punya wadah lah, dan eranya juga ya gampang ditebak ya umur saya berapa. Eranya juga di mana era sosial media itu kan belum seperti sekarang ya. HP juga belum ada gitu. Terus komputer juga langka banget. Jadi akhirnya kan saya tidak tertampung. Jadi beruntung banget ya penulis-penulis zaman now itu udah punya wadah, terus juga ada sarana untuk mengasah ya kemampuan nulisnya lewat komunitas-komunitas. Ya terus terang saya sendiri merasa terlambat ya di dunia literasi ini ya kalau melihat teman-teman yang ada itu gitu. Nah, jadi dengan adanya peluang ini saya harap lebih termotivasi lah ya, saya yang terlambat ini insya Allah berusaha mengejar. Nah, lebih lagi teman-teman yang udah punya peluang-peluang yang ada saat ini seperti zaman saya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya saya ini mulai benar-benar launching nulis dan serius itu di tahun 2016. Walaupun udah punya banyak draft itu di tahun 2015. Waktu itu memang belum belum merasa percaya diri ya untuk posting di sosial media. Karena waktu itu memang zamannya emang belum ada gitu teman-teman itu yang posting-posting ya, nggak semarak sekarang. Nah, jadi agak insecure sedikit lah gitu. Tapi alhamdulillah ada teman ya sesama penulis itu, ketika kami pulang dari perjalanan luar kota untuk tugas ya, tugas. Nah, ternyata ngobrol-ngobrol asik ya tentang dunia nulis. Ya pede aja Mbak, ngerintis aja. Di-upload aja tulisan-tulisannya gitu. Sayang banget kalau punya potensi nggak dikembangkan gitu. Ya, jadi akhirnya saya beranikan diri untuk memposting, dan saat itu memang sepi banget ya, tidak ada sambutan ya, tidak ada sambutan. Tapi kemudian saya diajak gabung di sebuah komunitas menulis. Nah, dari situ alhamdulillah mulai banyak teman, mulai saling support ya, like, komen, saling kritik dan sebagainya. Dari situ ya mulai berkembangnya. Ya alhamdulillah ternyata komunitas nulis itu luar biasa ya efeknya ya buat kita. Mungkin itu aja boleh pengantar perkenalannya gitu. Kak Eva, Didi boleh nanya enggak? Ya. Boleh. Kenapa sih? Kan nggak semua orang ya bisa nulis fiksi ya. Nggak semua orang bisa bikin cerpen, nggak semua orang bisa bikin novel. Suka atau memang dirinya yang kalau yang saya pahami, kalau orang yang suka bikin cerpen, orang yang suka bikin novel itu punya gambaran yang sangat luas tentang hidup itu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pertama kali itu nulis apa? Masih ingat nggak judulnya? Oh gitu. Itu tayang di mana? Yuk, monggo. Oh iya. Saya itu pertama kali nulis itu adalah cerpen, sebenarnya cerpen, tapi sambil nulis cerpen juga nulis novel. Jadi kalau waktu remaja itu suka nulis-nulis dunia remaja ya draft-draftnya itu cerita-cerita tentang teman-teman satu kelas gitu ya.
tentang keluhan kalau ada guru yang ngeselin gitu ya, saya tulis gitu ya. Nah, kalau istilahnya sekarang kan tenet ya. Tapi ketika saya sudah mulai serius di dunia nulis, itu justru langsung novel gitu. Nggak puas ya dengan Oh, cerpen. Jadi langsung novel iya, iya. naiknya. Jadi waktu itu novelnya juga genrenya langsung fiksi historis ya. Walaupun saat itu belum mengenal teknik riset yang bagus ya buat membuat novel. Jadi pokoknya saya nulis kalau saya perlu ilmu, perlu sesuatu untuk memperkuat novel, saya belajar, saya cari. Nah, seperti itu saja. Jadi nggak terlalu mantep banget sih ya. Menurut takaran saya ya, kurang mantep sih sebenarnya novel pertama itu. Tapi bahagia juga ya kalau setelah berhasil menamatkan, habis itu diterbitkan ya, itu luar biasa ya. Lumayan exciting ya waktu itu. Jadi Iya, iya, kok iya. jadi suka nulis fiksi itu ya karena saya merasa dengan fiksi itu bebas ya untuk mengeksplor segala persoalan itu dari segala sisi ya. Karena saya sendiri punya ketertarikan yang kuat untuk persoalan ya problematika manusia. Saya lihat manusia, gayanya. Saya lihat manusia itu bio, psiko, sosio, spiritual ya. Kebetulan kan latar belakang saya Wih, apa itu? Apa itu? Apa apa itu? itu? Ada yang baru. Saya kenalnya cuma Waduh, ulekan, cabai, tomat. Masya Allah, seru banget nih sama bule sama Cikgu ini ternyata rame ya. Aku suka. Padahal cuma bertiga yang Iya, ngomong. ya elah. Jadi gini kan saya tuh memang suka banget ya mulai mulai remaja itu suka baca majalah rubrik psikologi gitu. Nah, terus sebagai orang tua itu ya untuk kuliah di kedokteran atau kuliah psikolog, ya akhirnya saya mampir nangkringnya di perawat gitu. Jadi latar belakangnya itu perawat. Alhamdulillah masih bisa menyalurkan rasa ingin tahu saya kepada dunia perilaku manusia karena memang ada bidang ilmunya di sana. Nah, jadi manusia itu unik gitu. Dia punya komponen kalau kalau di dalam yang kita pahami itu kan eh, manusia itu kan punya punya potensi naluri dan kebutuhan ya kebutuhannya. Nah ternyata Betul. yang dari ilmu yang saya pelajari di bidang kesehatan itu ya sebenarnya kurang lebih aja sih biologi, kemudian ada psikologinya manusia itu dia juga punya sosial dan punya spiritual ya di dalam jiwanya. Jadi disingkat bio, psiko, sosio, spiritual. Nah itu ketertarikan saya Mbak. Jadi itu tidak puas dengan menulis opini gitu. Bukan berarti kita ngabain opini enggak. Karena opini itu kan memang bagian dari sentral yang memang memang akan berpengaruh ya. Kalau opini itu langsung berpengaruh ya. Kalau dari fiksi ini kan pengaruhnya dari sisi syuur ya, perasaan dan perasaan yang kalau kita mampu mengolah atau mengemasnya itu akan menggugah pemikiran bahkan mendorong orang untuk mengkaji Islam. Tapi bukan untuk menjelaskan Iya, secara gamblang Islam itu seperti apa, enggak. Karena tujuan fiksi itu bukan seperti kitab-kitab atau buku-buku nulis, tapi fiksi itu mendorong orang untuk tertarik lebih jauh menggali apa sih yang melandasi seorang karakter itu memecahkan persoalannya dengan Islam. Ada apa sih dengan Islam? Nah gitu loh maksudnya, Mbak. Jadi iya, itu iya, yang iya. bikin saya ini terus senangnya itu kalau kita nulis novel itu memang pernah ada ya teman-teman tuh yang komen Mbak bingung juga ya ngelihat Mbak Epa ini kalau nulis fiksi itu kayaknya bingung-bingung nyari masalah sendiri, selesaikan masalah sendiri. Kan gitu ya. Kalau fiksi itu gitu, penulis tuh nyari konfliknya gimana. Nah, jadi itu sebenarnya didorong dari rasa ketertarikan ya, ketertarikan untuk ingin lebih tahu dan kemudian ketika kita mulai menuliskan konflik kita itu menjadi sebuah cerpen atau novel, kita akhirnya terdorong untuk banyak membaca dan terdorong untuk lebih mati sekitar kita. Iya. Ya itu ya boleh ya, nggih. Monggo. Yo. Cegu, ada yang menginginkan Cegu? Nggih. Kalau kalau saya itu lebih penasarannya ke pengalaman Eva. Jadi selama Anda nih ya, Iya, itu iya, kan iya. apa ya saya bilang kadang-kadang nih ya, mohon maaf ada teman-teman yang Nggih. tidak paham, ada teman-teman yang tidak Oh. paham bahwa fiksi sebenarnya itu juga punya apa ya potensi untuk dijadikan Iya, sebagai wasilah dakwah. betul. Biasa kan ada suara-suara Iya. sumbang yang miring-miring Ya, gitu ke Mbak Eva, jawabnya bagaimana? Pernah apa ya sering. down atau gimana? Oh sering. Sering sekali. Sering. Ya, Kak.
Nah, kita dari awal itu memang kembalinya kepada apa tuh nulis sih sebenarnya, kan nulis itu bukan gitu atau sekedar meluapkan passion semata. Nah, kalau kita yang dikaruniai nikmat ya berupa alhamdulillah ya punya pemahaman Islam ya. Nah, itu tentu lebih dari sekedar fashion atau lebih dari sekedar having fun ya, refreshing bukan ya. Tapi ada visi. Nah, ketika kita kuat memegang itu, maka kita akan menggunakan seluruh potensi itu untuk sana gitu. Jadi kalau kita misalnya punya kemampuan nulis opini, ya kembangkan gitu. Menulis opini itu lebih optimal, lebih expert gitu ya. Jangan sekedar bisa nulis saja, tapi expert gitu ya. Nah, kalau misalnya punya potensi nulis fiksi, maka kembangkanlah potensi itu untuk lebih expert di sana agar visi misi kita itu kuat dan berpengaruh gitu sama yang ngebacanya dan sama orang-orang eksternal yang ngelihat, oh ternyata ini ada penulis fiksi yang dia beda gitu ya. Dia bukan hanya sekedar nulis fiksi biasa, tapi dia fiksi Islami dan fiksi Islaminya pun berbeda dengan penulis fiksi biasa. Gitu lah Mbak, maksud saya. Dan ya insya Allah saya nggak down sih dengan mereka-mereka. Dengan teman-teman yang ya karena saya punya prinsip itu ya, punya keyakinan ya ketika saya mengambil jalur ini sebenarnya adalah jalur atau wasilah saya ya untuk dakwah gitu ya. Nah, tanpa mengabaikan usul-usul yang memang diarahkan yang memang kita butuhkan untuk agar kelangsungan Islam itu ya kembali ya di tengah kehidupan kita. Jadi itu sih gue mudah-mudahan terkabul ya jawabannya. Iya, sebenarnya ini juga ya, sebenarnya cukup apa saya bilang ya, disayangkan juga kalau ada yang berkomentar demikian. Iya, terkesan bahwa orang itu dia harus bisa fiksi dan non fiksi, padahal kan tidak juga semua ya. Ada yang memang dia passionnya di non fiksi, ada memang yang passionnya di fiksi. Nah, hari ini kita spesial membahas sisi fiksi ini ya, bagaimana caranya supaya dia bisa jadi wasilah dakwah. Dan dalam pandangan saya dan Bule, Mbak Eva ini role model yang bagus untuk diikuti. Alhamdulillah. Ya, kalau dilihat di sini juga ada tadi ada Mbak Rahma ini kalau saya tidak salah. Ini Mbak Rahma ini kalau bikin cerita juga aduh apa ya, saya paling suka bagian twist endingnya gitu, masya Allah ya, plot twist. Ada Mbak Ratu Rianti, masya Allah, ada juga siapa lagi nih ya yang senang bercerita. Ya, jadi tidak melulu ini ya cerita hayalan atau ada mungkin yang berpikir kan mudah saja ya sisa menghayal, padahal sebenarnya enggak. Ya kalau kita nulis fiksinya sembarangan mah gampang sih sebenarnya. Tapi kalau memang kita pengen fiksi yang memang berpengaruh, memang ada tuntutan tersendiri kan akhirnya ini ada kualitas yang harus kita hadirkan dan ada pengorbanan juga ketika ingin memproses itu gitu. Nggak bisa. Jangan sampai terjerumus seperti fiksi-fiksi yang saat ini yang kalau istilahnya itu yang penting orang suka, yang penting memenuhi selera pasar gitu. Iya kan sekarang banyak ya cerita-cerita romantis kan, banyak banget yang tema liberalisme kan, feminisme, LGBT dan lain sebagainya, yang pelakor astagfirullah itu banyak sekali ya penggemarnya. Iya, sedihnya dibintai sedih gitu. Jadi kayak menodai citra Islam itu sendiri gitu akhirnya. Jadi yang tantangan buat kita. Berarti memang sebagai berarti memang para penulis ideologis ini nggak boleh diam ya Mbak Eva? Ya, tapi ya tadi PR-nya jangan sembarangan nulis juga, walaupun fiksi itu kata orang lebih mudah katanya gitu ya, tapi sebenarnya itu punya tanggung jawab lebih kan. Ternyata tidak mudah kalau pengen bikin fiksi yang betul-betul bisa menyampaikan harapan-harapan kita terhadap yang membaca tulisan. Itu Cikgu. Baik. Iya. Cikgu, saya mau nanya satu lagi. Kak Eva, gimana sih
supaya kita tidak terjebak. Supaya kita tidak terjebak menulis fiksi itu tadi yang Cik Igu bilang. Jadi tidak hanya sekedar menulis asal gitu ya, tapi kita punya, makanya tadi Cik Igu bilang Kak Eva ini jadi role model kita, bagi para cerpenis atau novelis yang awal, yang newbie gitu ya. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak ke dalam pembuatan cerpen atau novel yang hanya sekedar cerita saja, tapi bisa membangkitkan semangat dakwah atau semangat orang atau memotivasi diri gitu. Supaya nggak terjebak itu gimana, Kak? Iya, memang ya dunia fiksi ini sangat membuai gitu ya, bukan hanya bagi yang membaca, sebenarnya penulis pun bisa ya bahkan rentan banget untuk terbawa arus dari tulisan sendiri ya, ketika dia imajinasinya tuh udah kemana-mana gitu, pengennya udah dijejerin semua ya ke dalam tulisan itu ya, dikembangkan semua ya, akhirnya hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak cocok untuk diekspos akhirnya terekspos atau akhirnya ada diksi-diksi yang membuat orang itu salah paham ya, karena kita terlampau imajinatif. Nah itu jadi kembalinya ke ini sih sebenarnya, kalau pengalaman saya sendiri selalu menanyakan ya untuk apa saya nulis ini gitu. Nah, jadi setelah menulis selesai satu bab atau selesai satu novel atau satu cerpen, itu saya baca ulang berulang kali. Kalau namanya sih self editing ya. Kalau dalam fiksi itu ada dua proses editing, ada editing konten dan editing FUEBI ya. Jadi pada saat editing konten itu yang selalu kalau saya sendiri selalu melihat setiap paragraf itu apakah pengaruh apa yang pengen kita berikan ya kepada pembaca, showing apa perasaan apa yang ingin kita sentuh, pemikiran apa yang ingin kita kembangkan, dan itu memang diawali dari tadi kita nulis tuh mau ngapain gitu, kita nulis judul apa misalnya pengantin imut tuh mau ngapain gitu atau air mata pengantin kita mau ngapain nulis itu, apakah sekadar ngekspos kalau bapernya bisa aja sih kalau cuma bapernya doang, tapi kan ya tuh apa bedanya dengan fiksi-fiksi yang lain. Jadi kita harus itu dulu. Yang kedua, tentu ya penulis itu harus banyak membaca, jelas ya, harus banyak membaca dan memperkuat pemahaman Islamnya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya diskusi sama teman-teman novelis ideologis ya seperti Mbak Asaimah Pamari, terus ini ada Mbak Ratu Rianti ya, Mbak Ida Royanti itu kadang-kadang apa tadi ingin mengungkapkan apa? Ada eco ya suara saya. Ini ada yang bentar, ada gangguan. Suaranya double. Iya, suaranya double. Jadi lupa tadi yang mau disampaikan ya, boleh gini, maaf jadi lupa ketika ngobrol tadi ya. Dengan novelis iya. Tadi nyebut nama satu-satu. Awalnya tadi saya mau bahas apa ya, maaf nih tadi terpotong jadi hilang. Yang diskusi tadi sama para novelis. Oh ya, bahwa apa namanya? Saya tadi mau mengungkapkan apa ya di awal ya Mbak, bahwa ketika menulis fiksi, oh ya, supaya gini, dengan para novelis artinya artinya gini, nggak cukup kita itu hanya sekedar tahu belaka gitu tentang sebuah konten Islami, tapi betul-betul memahami ya, memahami, yang namanya memahami berarti kan ngerti ya aplikasinya tuh gimana, amaliyahnya gimana, karena kita berbicara tentang karakter ya, kalau di dalam cerita fiksi itu karakter itu menjadi sentral cerita yang menggerakkan cerita, jadi aspek amaliyah itu harus kita kuasai, jadi nggak bisa sekedar teori ya ketika memahami Islamnya, nah gitu Pak. Jadi kalau bukan berarti menghalangi teman-teman itu untuk nulis fiksi, tapi nanti berjalan kan
ketika kita nulis fiksi, kita mengetahui kebutuhan kita apa, memahami apa, itu akan mendorong kita untuk belajar ya tentang konten Islami yang ingin kita tunjukkan di dalam novel itu, gitu loh. Atau kalau bahasa simpelnya tuh jangan abal-abal deh belajar atau ngajinya gitu. Ya, karena nanti akhirnya kan ini nanti bisa salah paham kan, bisa yang membaca itu mengira itu benar ternyata salah kan, nah itu kan fatal banget. Saya kayak konsep ta'aruf aja, saya ngelihat banyak di Wattpad itu konsep ta'aruf yang salah, yang nulis itu penulis-penulis fiksi Islami yang paham yang namanya ta'aruf itu seperti apa. Nah itu kan fatal sekali gitu. Itu boleh Didi. Iya. Iya. Nah, apa namanya, kalau disampaikan tadi sama Kak Eva, jangan abal-abal, kalau menulis itu harus sungguh-sungguh, kita harusnya. Tadi ada sedikit mendengar yang disampaikan Kak Eva itu, apa iya kalau mau bikin novel itu harus ada riset? Karena begini, pada saat saya membaca novelnya Terelie, itu beliau itu Terelienya ada bikinnya di sini, tapi dia menggambarkan deskripsi bahwa dia ada di London. Novel tentang kampung itu dia dari kampung ini ke kampung ini gitu. Kira-kira harus seperti apa sih risetnya? Itu luar biasa loh buat saya. Masya Allah. Iya memang. Ya kapan ya sih dimulai ini kan di Mesir ya. Mbak Eva ke Mesir. Iya. Soalnya kan proses belum pernah saya ke Mesir. Belum pernah. Itu ya, ngobrol sama ibu-ibu sama emak. Amin ya robbal alamin. Itu modal sama emak-emak yang anak-anaknya kuliah di Mesir itu Cikgu. Masya Allah. Ya, akhirnya lahirlah ya. Lahirlah. Banyak informannya. Ya sebenarnya kapan mulai riset itu kan sebenarnya ketika kita sudah mau menyiapkan kanvas cerita, kanvas cerita istilahnya ya, yang apa namanya yang kita kembangkan ya dengan mind mapping, misalnya mau contoh apa, misalnya Bulet Didi mau cerita apa misalnya, sok atau silakan apa ya? Apa boleh? Saya nggak punya gambar, saya nggak punya bayangan mau bikin susah. Menurut saya kayaknya susah bikin fiksi. Susah ya. Itu perjalanan bisnis bule itu bisa jadi cerita, bisa jadi cerpen, bisa jadi novel malah. Itu keren itu. Bagus banget itu. Ya misalnya saya jual sambal gitu. Jual sambal. Itu tokoh utamanya itu ada malu. Sambal misalnya. Jangan malu ya. Yang bagus apa contohnya biar gampang. Lanjut aja itu apa ya tentang ceritanya si bule. Yang jelas ketika mulai riset begitu kita pengen nyiapin kanvas cerita, terus kita menyiapkan karakter, disitulah kita udah mulai riset ya, udah mempelajari. Jadi riset itu kan ya nggak usah kita bayangin kayak risetnya bikin skripsi ya, tapi apa yang kita butuhkan untuk memperkuat latar cerita, kalau bahasa kerennya tuh ekstrinsik ya. Latar cerita itu macam-macam ya, waktunya, tempatnya, definisi tempatnya, kemudian apakah karakter itu gini. Jadi ketika riset itu upayakan itu menjadi informasi yang melekat pada karakter, jadi nggak terjerumus kepada kopas ya, atau cuma sekedar mindahin hasil riset ke dalam cerita kita, enggak. Karena yang namanya cerita fiksi kembali tadi yang saya sampaikan itu karakter itu yang penentu cerita, sehingga karakter itulah yang berbicara. Jadi hasil riset itu disuarakan oleh karakter kita, dia mau kemana, dia berada di mana, apa bicaranya. Nah itu yang keluar itu adalah hasil riset kita gitu, boleh jadi gimana boleh. Jadi orang kayak Terelia ya, dia settingnya London, berarti Terelia kan nyari semua tentang London yang diperlukan untuk cerita. Dan kemudian beliau juga wawancara ya, saya pernah dengar ya bagaimana prosesnya risetnya Terelia. Beliau juga wawancara ya, interaksi
yang nggak mesti harus ke London ya. Zaman now sih udah gampang kan, kita googling, cari buku, terus bisa juga buka blog ya, tulisan-tulisan orang yang pernah ke London. Nah, itu lebih ini. Lebih apa namanya, bisa mewakili kita menjelajah tempat tersebut. Ya, bisa dijadikan setting buat karakter kita. Kira-kira ini ya boleh, jadi maaf ya kalau misalnya. Iya. Kayak gini loh, Kak Eva. Saya pernah bikin waktu di kelasnya Cikgu Hasni, saya masuk kelas cerpen beliau, kan ada tugas tuh Cikgu ya, yang terakhir. Itu sampai saya ceritanya tentang apa? Saya lupa judulnya, cuman ini dari Surabaya sampai ke Batam. Itu saya sampai googling kalau di Surabaya itu ada apa aja. Terus kalau di Batam sampai dia sudah sampai di bandaranya apa? Saya googling gitu kan, sampai cari daerah satu kampung. Betul. Ya gitu. Jadi tempat tempat tinggalnya si laki-laki ini gitu kan. Jadi ya ampun, saya harus cari desa, harus cari nama puskesmas, itu sampai benar-benar googling di kota ini, desa ini, jadi sampai yang betul gitunya gitu ya. Nah, ini pertanyaannya sama dengan pertanyaannya Mbak Sapta. Mbak Sapta nanya di novelnya Senyum Musim Semi, sedetail itukah risetnya, Kak, gitu loh. Detail banget gitu. Haruskah sedetail itu? Haruskah ya? Pertanyaan haruskah ini membuat saya ambigu. Itu kembali kepada kebutuhan kita untuk menghadirkan apakah seberapa ingin cerita kita itu melekat kuat dan tergambar ya di benak pembaca ya, karena kita ingin mempengaruhi mereka kan. Jadi ya memang harus seperti itu. Kalau Senyum Musim Semi itu saya risetnya 2 tahun ya. Lumayan lama. Tahun tulisnya. Tapi sambil 2 tahun. Iya, dan revisinya tuh udah revisinya mungkin lebih dari 20 kali revisi gitu. Ya bongkar lagi gitu. Ketika ternyata salah setting, bongkar lagi gitu. Dapat riset baru, bongkar kalau sampai lagi. 20 kali edit, saya duduk pojokan aja di dapur deh, mendingan mulek daripada ngedit ya. Ya makanya tadi kan kembali ke ini kan, passion dan seberapa ingin ya kita gitu ya. Amazing loh, bener. Sampai riset 2 tahul, alhamdulillah. Terus proses edit 20 kali, luar biasa buat saya. Jadi pengennya cepet-cepetan, kan? Ya, betul Cikgu, iya. Terus sabar ya, terus sabar kalau nulis apa sebuah konten ada di persiapannya. Iya, betul Cikgu. Nanti ya tergantung kebutuhan kita sih, sebenarnya mau bikin yang cerpen yang ada sisi yang kita tonjolkan satu hal saja, misalnya nggak perlu pakai lama juga risetnya, boleh Didi gitu. Atau novel misalnya hanya ingin perkara-perkara yang ringan, yang biasa, misalnya novel tentang rumah tangga kan nggak begitu banyak riset ya, nggak apa-apa gitu. Ya tergantung kita sih gimana kebutuhan riset itu. Pengalaman pribadi juga nggak terlalu berat juga, risetnya kan orang kita sendiri yang ngalamin ya. Misalnya bikin sambal ikan cakalang, kita udah tahu bumbunya ini, bumbunya nggak perlu riset lagi. Ayo boleh novel nulis. Yes, luar biasa. Iya, luar biasa Kak Eva. Terus misal nih, ada pertanyaan dari Mbak Astuti di Braukal Team. Kira-kira buat kita nih pemula, untuk memulai bikin novel itu bisa nggak sih dari storytelling dulu gitu loh? Wow. Kan biasanya gitu. Kayak saya curhat di Facebook itu kan paling kita bisanya storytell doang Kak, tapi nggak bisa ngezoom banget, kita perdalam lagi supaya itu jadi novel atau jadi cerpen, karena kalau buat saya waktu nggak ada gitu kan. Jadi kira-kira kalau buat yang newbie cerpenis dan novelis ini bisa nggak sih dimulai dari storytell? Monggo.
Okay. Jadi jangan terlalu tegang juga ya nulis novel itu. Nah, walaupun kalau misalnya kita baca teorinya bisa duduk di pojokan gitu mulai ya. Kalau kita baca teori-teori nulis novel sih ya udahlah, melarikan diri lah kita semua, mojok semua ya. Tapi sebenarnya kan intinya nulis ya, nulis cerita. Kalau kata Terelie sendiri yang penting kita tuh nulis aja dulu, perbanyak riset. Saya mau nulis apakah mau dimulai dengan gaya storytelling atau mau gimana, silahkan sok aja tuh. Nanti kalau sudah tamat ceritanya barulah ya kita editing, kita lihat. Kalau kata Mbak Arini Landari ya, beliau adalah novelis segala genre ya, Arini Landari itu. Yang penting itu tamat kata, mau gaya storytelling atau gaya bab 1, 2 atau 3 atau gimana, yang penting. Nah, tahap berikutnya adalah revisi ya, atau rewrite ya, tulis ulang, revisi ya. Nah, baru nanti diperbaiki apakah cerita kita itu udah memenuhi elemen cerita atau enggak gitu. Nah, dan lebih afdol lagi kalau kita tuh punya mentor ya, atau punya teman-teman yang bisa menjadi proofreading atau yang mau membaca naskah kita dan ini loh kelemahannya, ini loh kelemahannya gitu. Nah, kita nggak bisa ya menilai sendiri tulisan kita. Nah, kan penulis itu kan blind spot ya, punya titik buta ya. Nah, jadi orang yang membaca ya, orang lain yang bisa melihat ya di mana titik-titik lemah kita gitu, Len. Mbak Stuti dari Brau tim. Ya, oh ya Mbak Stuti. Baik, ayo Cikgu Hasni, monggo. Iya, ini kayaknya kita belum buka sesi tanya jawab ya. Ini di kolomnya aja. Udah banyak nanya. Masya Allah. Ya, makanya kita bertanya dari sini saja. Tapi tadi kayaknya lompat-lompat ada yang belum, ada yang dilewati nggak? Udah semua dari atas disisir. Kita belum nanya sama Kak Eva. Yang mana sih? Yang paling kira yang mana ya? Aku sayang sama novel. Oh iya, ini pertanyaan dijawab dari segunung karya Mbak Eva yang mana menjadi ace? Yang ini sebenarnya sih yang paling saya suka itu justru yang kayaknya kurang peminatnya ya. Novel Mawina ya Mbak, itu novel yang paling saya sukai ya, boleh Ciku itu bercerita itu ya. Saya pernah baca cuma sekilas aja. Dan kayaknya kekuatan latarnya itu agak menonjol. Iya, itu yang paling saya sukai. Background latar daerah itu biasanya latar tempatnya yang kuat. Iya, risetnya juga lumayan lama ya, seperti Senyum Musim Semi. Tapi ya ketika saya coba posting di Facebook ternyata sepi like ya. Mungkin karena dia bukan jenis yang pasaran gitu ya. Jadi itu ceritanya kan tentang gadis Dayak yang kemudian dia jadi mu'alaf, dia ingin jadi dokter. Nah itu sebenarnya mewakili semua harapan dan cita-cita saya sih sebenarnya di dalam Mawina itu. Ketika di tengah teman-teman itu ya, ketika kan kebanyakan ini seperti ya cerita sampingannya ya, behind the scan-nya ya Mawina ya. Kan teman-teman itu begitu kuliah di kota, terus lulus, mereka punya zona nyaman ya, udah zona nyaman di kota, malah malas balik kampung. Sementara kampung itu kan membutuhkan pengabdian mereka, semua lah ya. Perlu pencerahan juga dari orang yang udah terbina ya, secara intelektual maupun ya di daerah, tapi ternyata banyak yang memilih tetap berada di kota. Nah itu kan kesedihan ya, sementara kan saya memutuskan pulang kampung dan sendiri. Jadi lahirlah novel Mawina itu sebagai wujud harapan. Karena nanti di tokoh Mawina ini dia dibenturkan konfliknya adalah antara memilih berada tetap di kota dengan karir yang menjanjikan ya, karir yang cemerlang, atau dia kembali ke kampung dan menjadi dokter biasa ya. Jadi dia tuh dokter. Jadi dia menjadi dokter yang hebat, terkenal, berkarir berperang di pusat ibu kota, apakah dia akan pulang kampung. Nah itu di situ konfliknya. Nah itu
Cikgu Hasni yang paling berkesan ya menurut saya. Nah, di situ juga ada actionnya, ada romance-nya juga ada, mistisnya juga ada ya. Nah, kayaknya juga ya budaya yang kuat, budaya Dayak. Berarti mungkin mungkin habis ini nanti di Facebook dikasih gambarnya Kak Eva. Jadi teman-teman yang belum tahu gitu ya bisa nyerbu, baca lagi, bisa direview lagi. Revisi kayaknya harus revisi cover, kemudian lagi kan bagian belum biar lebih menggoda. Cikgu bisa aja nih. Cover novel apa My Wena itu ya. Kalau aduh beribet sebutnya. Itu agak beda sendiri cover novel-novel Mbak Eva yang lain. Jadi mungkin ini asal ya analisa iseng saya. Jadi kayaknya supaya dia dengan cover novel Mbak Eva yang lain itu dia bisa seragam. Nanti dipikirnya anak tiri nih. Padahal kontennya bagus. Iya. Wah. Ini sudah ada dari Parawati. Katanya keren habis itu. Udah baca berarti beliau ya? Udah baca. Udah. Kolom chat ini mau dipersilahkan orang buat ngomong di chat udah berdul aja. Oke, bentar. Itu bertanya ditanyakan. Judulnya aja keren ya, Mewine. Tuh, kata Umi Diwanti, Mewine itu keren abis. Nah, ya kan? Nanti aku mau coba baca Kak. Tergoda kan? Boleh. Nanti saya kasih link. Baik, Kak Eva ada pertanyaan. Saya pernah dari Mbak Sapta tadi, tapi Mbak Saptanya udah keluar. Tapi nggak apa-apa sih kita bacakan untuk yang lain. Saya pernah baca Mbak Ita Jamari itu kalau baca cerpen itu bisa 20 per hari. Kalau tipsnya Cikgu Eva, apa saja sih amunisi untuk menambah referensi kita bisa membuat cerpen atau novel? Yang kedua, Mbak Mita Nuranisa. Assalamualaikum Cikgu, gimana sih kalau mau memulai cerita untuk menjadi cerpen atau novel tentang kisah ta'aruf saya dan suami, namun karena background itu perjalanan awal saya dan suami berbeda. Gimana ya buat menggabungkan awal cerita kisah kita berdua sebelum bertemu? Ada yang mupeng, ada yang nih, hati-hati. Baik, ada pertanyaan ketiga dari Bu Doni. Ya, Afwan Mbak Eva. Ternyata baru ngeh dengan nama Eva Liana setelah murid saya yang di Mesir posting novel Mbak Eva. Betapa kudiatnya saya, maafkan. Yang saya mau tanyakan, seberapa lama Mbak Eva riset tempat untuk mendapatkan setting yang tepat, sementara Mbak Eva sendiri belum pernah ke Mesir? 3 pertanyaan dulu ya Kak Eva ya. 3 pertanyaan dulu ya, dijawab nanti nambah lagi. Oke, silakan. Iya. Menarik pertanyaan ya. Nulis novel ya sama sih sebenarnya kayak nulis-nulis yang lain juga harus banyak baca. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas, hanya ada kayak gangguan angin aja. Oh iya, kayak kresek-kresek gitu ya. Iya harus banyak baca. Nah kalau saya sendiri sebenarnya bacaan saya banyak ini ya, non fiksi sih sebenarnya. Terus baca berita ya. Jadi baca berita, banyak interaksi juga dengan ya ngobrol-ngobrol ya dengan tetangga misalnya atau dengan siapa gitu ya. Itu gunanya ini mengasah ini dapat ide terus mengasah ya pengembangan dari ide itu sendiri. Jadi itu amunisinya, Mbak. Nah, saya novel yang terbaru ini kan The Bright Cheers ya atau Mata Pengantin itu amunisinya berasal dari baca berita tentang ya pengantin pesanan di daerah Kalimantan Jamari baca cerpen 20 hari. Nah, iya. Kok bisa gitu loh. Iya, boleh.
Nah, sementara kalau membaca novel sendiri saya nggak sanggup kalau harus tiap hari ya, nggak biar terus terang gitu. Jadi kayak baca novel itu di apa namanya diagendakan 2 novel ya dalam sebulan, paling nggak ya 2 novel dalam sebulan. Nah, nah sementara udah mulai mulai dari ini kan, mulai dari SMP ya, dari SD SMP udah suka baca fiksi, dan hal justru saya semakin jarang ya membaca fiksi itu. Jadi kebanyakan malah buku non fiksi gitu ya, sama berita-berita itu ya boleh ya. Nah, jadi saya baca novel itu untuk memperkaya hasanah diksi, kemudian ya bahkan novel itu dari novel kita mau belajar nulis, rekomendasinya ya novel-novel dari penulis yang memang sudah qualified ya. Nah, tapi saya juga baca novel receh gitu. Novel receh itu ya. Nah, dan novel-novel yang katanya bestseller ya di Facebook atau ditulis oleh penulis famous Facebook, itu juga saya pelajari semata untuk menguasai teknik penulisan dan dari sisi mana orang tertarik dengan tulisan dia. Nah gitu. Jadi nggak sampai 20 cerpen 20 hari saya baca cerpen, enggak. Itu sih sebenarnya usul masing-masing penulis, cuma memang dianjurkan lebih banyak membaca, itu jelas nomor 1. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gimana ini? Boleh cerita Arok konsultasi nulis ini Bu. Harus dulu ya. Backgroundnya si istri dengan background suami beda. Oke, ide dari itu ide cerita. Iya. Berarti gini, harus ditentukan dulu konfliknya apa. Konflik itu kan berasal dari ketika tujuan tokoh menemui hambatan. Nah, jadi ini ada suami istri nih, beda karakter. Nah, kita ingin bikin konflik di antara mereka berdua, berarti harus ada yang dibenturkan. Nah, bisa jadi perbedaan tujuan menikah. Yang satu karena terpaksa, misalnya yang satu misalnya karena apa ya? Ya, pokoknya ada tujuan yang berbeda di antara dua suami istri. Ya. Udah dikembangkan habis itu konflik-konfliknya. Misalnya suaminya pengen istrinya di rumah aja, tapi istrinya pengen kerja. Nah, itu kan jadi konflik. Mana ya pertanyaannya maksudnya nih ya? Banyak. Nah, dari konflik itu udah ketemu premisnya tadi ya, atau konfliknya, baru dibikin sinopsis. Nah, dari sinopsis itu baru kita jangan menjadi outline. Itu gampangnya ya, gampangnya. Kalau teorinya bermacam-macam ya, kita macam-macam itu. Jadi sebelum membaca itu kita harus menentukan beberapa konflik-konfliknya. Kalau nulis novel ya, banyak tadi di novel intervensi novel ya. Jadi suaranya agak ini ya, saya nerimanya sebentar. Resek-resek. Kresek-kresek. Ini gimana, boleh kedengar nggak? Jelas? Ya, sudah jelas. Tapi masih ada gitu ah. Halo. Ya, silakan lanjut Kak. Halo. Iya. Jadi kalau cerpen itu kan cuma satu konfliknya ya. Kalau novel itu multi konflik. Nah, kalau novel ketika mau mengembangkan konflik biasanya kita bikin plot. Nah, ketika bikin plot itu ada beberapa teori ya. Bisa teorinya dengan membagi 3 ya. Cerita kita itu dimulai dari pemanasan, baru kemudian konflik utama, baru kemudian solusi atau resolusi atau ending. Nah, itu yang lebih gampangnya. Nah, baru dari plot-plot yang tadi, yang 3 plot itu, baru dikembangkan menjadi bab-bab. Nah, bahasa kerennya itu outline. Nah, seperti itu. Nah, kalau cerpen lebih gampang, lebih simple, nggak perlu sebanyak itu, tapi tetap harus ada pengantar, kemudian konflik utama, baru kemudian ending. Nah, itu prinsip simpelnya kalau bikin cerita. Itu prosesnya ya, Mbak. Kalau yang ketiga, berapa lama? Tambahin nggak?
Berarti Kak Boleh. Eva ini kalau mau bikin novel itu harus ada guru ya, Cek ya, Ibu Hasni ya. Satu, dua, tiga, nggak bisa itu namanya ngarang bebas nanti ya. Ya kalau nulisnya nulis sendiri ya. Nulisnya mah sendiri gitu. Tapi gimana supaya tulisan kita baik? Kita perlu mentor ya. Ilmunya. Yang ada di kita itu yang kita mesti ada ilmunya kan? Betul Cek. Ilmunya. Saya dengernya aja ribet banget. Iya. Kayak benang kusut kalau POV 1, POV 2. Kalau ada pertanyaan di kam tuh, apa itu POV 1, POV 2? Nggak ngerti saya. Baik, pertanyaannya pertanyaannya Bu Doni, monggo dijawab. Ibu, apa? Kalau untuk setting riset master itu kan dari mulai awal ketertarikan menulis kemudian sampai proses penulisan. Kalau yang betul-betul konsen risetnya itu 2 bulan. Tapi ketika proses penulisan berjalan, saya tetap melakukan riset. Jadi kalau di total itu sekitar 5 bulan ya. 5 bulan riset, proses nulis, baru kemudian revisi dan editing sampai terbit. Jadi totalnya 10 bulan untuk novel Pengabdian Imut gitu. Itu ya Bu Doni. 5 bulan. 10 bulan. Jadi kalau iya. Kalau nulis opini insya Allah ya sah. Jadi kalau berubah ada. Memang harus spot ya kalau nulis opini kita. Memang bukan cepatnya. Kalau nulis opini itu proses perlu sabar. Ya. Baik, saya bacakan riset tempatnya bukan. Risetnya. Riset semuanya. 10 bulan. 10 bulan saya jadi apa ya? Itu proses nulis. Betul, itu riset aja 10 bulan. Belum tadi ada editing konten, belum ada editing Puebi, lalu belum ada lagi rewrite gitu kan, sudah ada revisi, ada rewrite. Luar biasa buat saya, Masya Allah. Hebat sekali para novelis kita ini. Apa namanya? Orang-orang cerdas, orang-orang yang sabarnya luar biasa. Buat kita yang buat Bunda Solihah yang hadir pada siang hari ini, para newbie, adik-adikku gitu ya. Berarti menulis itu bukan cuma perlu semangat, betul ya Cegu ya? Nggak hanya cuma semangat di awal doang, tapi butuh kesabaran, butuh ikhlas. Kalau sudah menetapkan ingin jadi novelis, ingin jadi cerpenis, maka itu tahapan yang harus dilalui yang disampaikan sama Kak Eva tadi. Luar biasa. Nanti coba teman-teman ada yang boleh tanya sama Kak Eva Liana, makannya pakai lauk apa? Bisa sampai begitu kabarnya. Terus ada Bu Pimret Wacana Edukasi, itu ada Teh Siti, jangan ngomong-ngomong sambal, nanti dia minta lagi sama saya. Masya Allah. Dia udah 2 kali order, luar biasa. Baik, Kak Eva, ada pertanyaan lagi nih, mana nih? Mana tadi ya? Saya udah dapet tadi, hilang lagi. Hima tadi kalau nggak salah. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tadi, cuma saya jadi penasaran dengan novel Mawine. Kata Umi Diwanti, di situ ada latar belakang politik demokrasi yang mengerikan, dengan soft mampu menggambarkan kondisi politik kekinian. Kok bisa ya nulis novel tapi ada intrik politiknya? Itu gimana caranya, Kak Eva? Gimana caranya? Saya terbengong-bengong deh siang hari ini, luar biasa. Sebenarnya hampir di semua novel saya ada sih, kayak Istri Boneka itu juga ada intrik politiknya, Senyum Musim Semi juga ada, kemudian novel apa lagi ya yang terbaru itu, The Bright Church juga ada. Jadi menerjemahkan sih sebenarnya bahasa politik ke dalam novel
kita ini tadi seperti yang saya ungkapkan, kita berbicara itu dari karakter ya, jadi suara kita, bukan suara kita yang berbicara ya di dalam novel itu, tapi kita ingin membaca itu merasa bahwa yang berbicara dengan mereka itu adalah karakter. Jadi suara karakter lah yang berbicara tentang persoalan-persoalan politik yang dia hadapi di dalam keseharian dia gitu, tanpa mengabaikan elemen cerita. Nah, jadi ketika sebuah pemahaman atau sebuah kondisi ya, kondisi-kondisi politis misalnya yang ingin kita masukkan itu menyatu dengan konfliknya karakter, nah itu akan lebih berpengaruh dan lebih diingat ya sama pembaca. Dan ya saya sering ya dapat testimoni dari pembaca itu, mereka akhirnya malah terdorong mencari beritanya, mencari sendiri gitu. Oh, tentang kabar ada pengantin pesanan. Iya, Mbak, itu benar, emang ada beritanya, kata saya. Terus langsung dicari sendiri ya. Jadi waktu awal-awal posting ya, kan sebelum dinovelkan kan sempat diposting itu air mata pengantin itu di Facebook berkala ya, setiap hari gitu ya. Itu sering ya komen emang itu baik dari teman-teman yang awam tentang Islam maupun yang sudah paham itu suka ngobrol, dan akhirnya mereka tertarik mengeksplor ya berita tentang pengantin pesanan itu ya. Terus ya saling curhat lah akhirnya ya, saling membukakan fakta yang mereka pahami tentang itu, padahal yang diobrolin di dalam status itu adalah apa yang saya posting itu adalah cerita fiksi gitu. Iya, itu boleh. Jadi tadi kiatnya itu sebenarnya berbicara dari karakter lah pokoknya. Jadi kita tidak menjejalkan konten opini ya. Iya. Berarti bisa jadi penulis opini ini masih kalah cihuinya dengan penulis novel, karena satu kan dia harus bisa menggali fakta lalu dikaitkan dengan cerita yang ada di dalam novel tersebut. Itu kan punya keahlian yang luar biasa buat saya loh ya. Tapi kalau teman-teman yang belajar, ya, insyaallah baik. Ini sebenarnya pertanyaan mungkin sama dengan tadi. Untuk para newbie Kak Eva, ini untuk cerpenis ya, khusus cerpenis. Kalau untuk jadi cerpenis itu apa? Harus semua genre atau harus satu genre aja yang bisa kita kuasai? Pertanyaan dari Mbak Rohimah. Monggo. Semua genre berat. Apa yang paling kita sukai ya? Sebenarnya kenapa kita kadang cenderung kepada satu genre, kemudian lalu di luar sadar ya kadang-kadang kita menulis sesuai dengan genre yang kita sukai karena kita sering baca tentang genre itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen mencoba genre lain, maka kita harus banyak membaca genre lain genre lain itu. Kalau pengen lompat genre gitu ya, dari genre romance mau lompat ke genre thriller misalnya, maka harus sering baca-baca cerpen thriller. Sehingga akhirnya otomatis akan terbiasa akhirnya dengan genre itu, kita akan menulis sesuai genre thriller ya. Jadi beda ya, bahkan diksi yang dipilih pun setiap genre itu berbeda. Genre romance itu diksinya berbeda dengan genre thriller. Thriller berbeda dengan genre horor misalnya, atau genre genre politik misalnya, kan ada juga genre fiksi politik juga ada. Nah itu nggak bisa ini. Kalau misalnya genre thriller ditulis dengan gaya romance, lebay lari pembacanya. Iya, nah gitu ya Bu ya. Berarti kejawab ya pertanyaannya Kak Mutmainah Kurdi, bahwa untuk bisa menggali ide cerita, bisa mengembangkannya itu tadi satu, membaca terus buat tambahan amunisi para newbie yang mau belajar nulis fiksi itu adalah membaca, lalu mencoba untuk ikut kelas lah ya, supaya ada bimbing, supaya kita punya ilmunya. Nah nanti kita colek Cik Hasnita Gili deh, yang mau belajar nulis fiksi, monggo ada kelas cerpennya. Gitu ya. Jadi Mbak Eva ada kelasnya itu, kelas novel. Enggak, supaya kita nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan nulis berarti ya, nggak abal-abal tadi yang dibilang Kak Eva. Oke. Ada pertanyaan atau ada yang ingin curhat, Cegu, kita buka untuk para Bunda Solehah yang hadir siang hari ini.
ingin Saya ngomong menyampaikan. sedikit dulu boleh Boleh, ya? boleh. 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 Monggo, Ya, Cegu, jadi silakan. saya itu belajar nulis serius ya, itu nanti 2016. Tapi sebenarnya jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah suka nulis terkhusus genre fiksi. Zaman SMP SMA itu apa cerita-cerita di Binder kan, nulis ini kan, cuman sifatnya begitu tadi, dia yang romantisan, konflik-konflik yang ada di sekolah kan gitu. Tapi begitu ngaji, saya pikirnya ini nggak ada suara yang apa double, cerita. Cegu, Iya. sebentar. Ada suara double yang anaknya lagi bicara. Mohon dulu biar Cegu Hasni Di-off-kan bicara dulu. Di-off-kan dulu. Lanjut, Cegu. Iya, jadi yang kenal saya itu mungkin pikirnya lebih ke ini ya, opini, tapi sebenarnya saya berangkat menulis itu dari fiksi sebenarnya. Masya Dari Allah, luar biasa. Luar biasa, ya Allah. jadi itu kalau zaman dulu ya kalau kata Mbak Eva tadi belum ada laptop kan, belum ada notebook, kita itu masih coret-coret, masih mengandalkan zaman masih kenal disket. Aduh. Iya. Betul. Ke warnet Iya. bela-belain ini kan, bela-belain nyicil uang jajan buat ngetik di warnet, ya Allah. Iya. Wallahu Ingat Akbar. ya. Masukin disket, disketnya hilang, ngamuk. Ah. Iya, jadi Iya. proses yang ini proses yang luar biasa kalau saya melihatnya sekarang ya, karena dulu waktu belum tercerahkan dengan Islam itu cerpen novel itu cuma dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya nggak ada nilainya kalau saya bilang, cuma menghayal ya, mengungkapkan isi pikiran. Tapi begitu Masya Allah dia terwarnai ya dengan sakofa Islam, maka posisi cerpen ya, posisi novel, posisi fiksi itu dia punya tempat istimewa. Bahkan tadi Bule sampai bikin kesimpulan lebih luar biasa ya. Padahal sebenarnya sama aja sih porsinya. Ketika dia terwarnai dengan sakofa Islam, maka jenis tulisan apa saja itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Iya, betul. Kita menciptakan sebuah karya ya, berupa tulisan baik fiksi maupun non fiksi itu dengan sepenuh hati, dengan dengan usaha yang tidak main-main kan. Jadi baik fiksi maupun non fiksi itu sama aja. Kalau dia ada warna sakofa Islamnya itu, orang ya dibacanya berapa menit aja kan habis, padahal proses nulisnya ya Allah. Bahkan tadi Bule sudah curhat kan bahwa untuk satu latar saja mungkin yang hanya setengah halaman itu dia mesti googling kiri kanan untuk mendapatkan informasi. Betul banget, betul. Iya, silahkan deh. Saya kembalikan ke Bule kalau ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, yuk silakan. Ada kesempatan untuk saya mau Cegu, Kak Evaliana, saya mau kasih tempat dulu buat Bunda Ratu Rianti. Silahkan menyampaikan kesan dan pesannya. Monggo Bunda Ratu Rianti. Kita colek-colek dulu ini ya, para penulis fiksi kita. Ayo, monggo Bunda Rianti. Saya masih belajar. Saya juga masih belajar sama Mbak Eva. Masih belajar. Apa kesan pesan Bunda selama jadi penulis novel atau banyak kisah-kisah yang Bunda sampaikan lewat novel? Ada apa gitu loh? Bisa tertarik dengan dunia novelis? Monggo Bunda. Gimana ya? Saya nggak punya latar belakang menulis sama sekali. Kalau teman-teman mungkin SMP, SMA atau kuliah suka menulis atau suka berdiari atau apa, saya nggak sama sekali. Jadi memang tahun 2017 itu ketika saya mulai belajar nulis, kemudian ya menulis, dan nulisnya ya nulis aja gitu. Karena memang teori kepenulisan sampai hari ini juga saya belum menguasai teori penulisan, karena memang buat saya itu sangat sulit. Jadi nulis ya nulis aja. 4 novel saya itu ya nulis aja. Memang
yang berat itu nanti kemudian ini ngeditnya emang terasa berat sekali karena emang harus bongkar sana bongkar sini. Bener kata Mbak Eva. Ya kalau nulis satu novel itu bisa dibongkar 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali bahkan berkali-kali. Ini tulisan saya yang terbaru ini itu udah dibongkar 10 kali. Sampai sekarang saya bingung itu mau diapain gitu. Tapi sambil jalan saya dapat motivasi dari Mbak Eva, ya udah Mbak tulis saja dulu gitu, nanti kan ketika misalnya memang mau dibukukan bisa dibongkar lagi, bisa edit lagi supaya jadi layak. Jadi memang sukanya sih ketika nulis fiksi itu jadi kita banyak tahu tentang berbagai hal. Yang saya rasakan yang paling terasa itu kan di fiksi itu kita nyari masalah sendiri, kemudian memberi solusi sendiri gitu ya, trik-triknya itu seperti apa gitu. Jadi saya berasa ketika saya punya masalah atau saya orang punya masalah kemudian cerita sama saya, jadi menyelesaikannya simpel karena kita sudah biasa menghadapi masalah ketika kita menulis. Ini kondisinya seperti apa, kemudian secara psikologis kita kalau emosi seperti apa, kemudian bijak seperti apa, jadi terefek ya buat diri sendiri itu terefek gitu. Jadi terapi lah, bisa jadi terapi buat saya, terapi segala hal. Maksudnya bukan cuma problem saja, karena emang di fiksi itu bukan melulu soal problem. Karakter, belajar karakter. Luar biasa, buat saya luar biasa. Saya dari awal tadi sampai detik ini gitu ya, itu masih luar biasa. Kak Eva, Bunda Ratu itu luar biasa. Para penulis novelis, para cerpenis, Cikgu Hasni itu luar biasa. Cuma mungkin ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Apa sih, ada kegundahan apa, ada keinginan apa yang ingin disampaikan mumpung ada Kak Ratu, ada Kak Eva, ada Bunda Ratu. Monggo silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh raise hand, boleh langsung ngomong. Iya, biar kita mendengar suara lain ya selain suara kita bertiga. Atau mau curhat boleh ya. Wah, ini ada pertanyaan, boleh sharing? Oh, boleh. Assalamualaikum dari Arin Suwandi. Setiap novel Mbak Eva itu selalu membuat para pembaca larut terbawa suasana. Dan Masya Allah, alurnya itu loh rapi, kadang bikin dak-dikduk. Bagi Mbak Eva sendiri sebagai penulis dari karyanya sendiri, pernah nggak sih merasa baper dengan tokoh serta alur yang dituliskannya? Nih kalau saya iya. makanya belum jadi. Dari Mbak Alimah Az-Zahra. Assalamualaikum Mbak Eva, boleh sharing? Ini saya tadi juga mau nanya ini nih, cerita Jejak Rindu di Sungai Teweh. Saya jatuh cinta ini sama cerita ini. Itu mana yang fiksi dan mana yang non fiksinya? Risetnya bagaimana? Berapa lama? Sumber risetnya dari mana saja? Bagaimana bisa kembali ke zaman dulu? Waduh. Pakai mesin waktu. Panggil Doraemon dia. Hebatnya. Iya, itu hebatnya penulis novel itu begitu. Silakan Kak Eva. Jadi yang nanggepin Mbak Suwandi ini yang Soleha Suwandi ya? Harina Suwandi. Kalau masalah baper jelas ya, oh iya jelas banget itu, pernah nggak kering ya, bahkan harus gitu ya. Memang bedanya, ya sebenarnya nulis opini juga kadang baper sih. Baper ya, didorong oleh kebaperan ya, tapi baper ideologis gitu ya kalau kita nulis opini. Sama sebenarnya nulis fiksi juga baper ya. Nah itu perlu penghayatan ya ketika kita menjiwai apa yang dirasakan oleh tokoh, ekspresi apa yang dia tunjukkan. Gejolak-gejolak emosinya itu apa namanya harus 5 tambah 6 berapa? Mana?
Siapa ini ya? Coba di off dulu mic-nya, guys. Biar tidak double suara. Monggo lanjut Kak Eva. Iya. Jadi perlu penghayatan memang. Jadi dengan penghayatan itu ya akhirnya kita mau nggak mau baper ya dengan cerita kita. Apalagi kalau kita mau menulis pengalaman pribadi yang difiksikan, itu nangisnya bisa sampai berapa hari gitu ya. Saya pernah nulis cerita bagaimana. Nah, ini ada cerpen yang berkesan yang pernah saya buat ya. Tadi kan novel ya, pertanyaan ini ada cerpen yang berkesan yang membuat saya ketika nulisnya itu nangis saja ya, tentang ini kisah tak sebatas empati. Itu bercerita tentang seorang bidan yang menangani pasien bayi gagal jantung bawaan ya. Dan itu cerita nyata ya, true story ya, yang saya alami sendiri ketika dinas ya. Dan bayinya itu orang tuanya itu tidak mampu, tidak bisa juga mengurus BPJS, tidak sanggup. Ya, pada intinya karena penanganan yang terlambat, karena birokrasi yang ruwet, akhirnya bayi itu meninggal. Nah itu udah nangis loh gitu nulisnya gitu ya. Nah itu cerpennya benar-benar dihayati, dan ternyata ketika itu dilempar, diposting, alhamdulillah ya jadi viral ya, di-share di banyak grup, terutama grup-grup kesehatan, itu pada nangis semua. Jadi maksudnya gini, feeling to feeling ya, ketika kita nulis itu dengan feeling tuh benar-benar akhirnya memang, walaupun tidak selalu ya, tapi insya Allah akan berpengaruh ke pembaca, karena kita sendiri merasakan apa yang kita tuliskan. Jadi kita, atau dibalik ya, kita menuliskan apa yang kita rasakan ya terhadap peristiwa itu. Jadi wajar aja baper bule, malah harus ya baper gitu. Tapi bukan halu loh ya. Baik. Jangan halu. Ya, nggak boleh halu gitu. Nggak boleh halu. Nah kemudian tadi dari jejak rindu, jejak rindu di Sungai Tewe itu riset untuk cerpen jejak rindu itu. Saya risetnya 2 bulan, karena itu terkait fiksi historis. Nah kalau fiksi historis itu kan adatnya bolehlah alur cerita, tokoh itu boleh fiksi, konflik boleh fiksi, tapi setting tempat dan waktu itu tidak boleh. Tidak boleh fiksi, termasuk karakteristik masyarakat di mana tokoh itu berada nggak boleh fiksi. Ya, makanya kalau zaman Perang Barito itu ya 1859 itu kan settingnya settingnya cerpen itu ya. Kalau zaman itu nggak ada ponsel ya jangan dikasih ponsel di situ kan, nggak nyambung kan, tidak mungkin gitu ya. Bahkan kertas saja pun nggak punya ya kalau Indonesia. Tapi kan dia dapat kertas itu kan dari Belanda ya, dari Belanda yang bawa masuk kertas itu ke Kesultanan Banjar. Jadi bisa bersurat-suratan lah si Niha itu dengan suaminya pada kondisi perang. Jadi saya juga cerita gimana proses kertas itu bisa dimiliki oleh Niha dan suaminya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia tulis-tulis surat, nggak. Jadi harus ada logika juga. Nah, jadi proses risetnya itu 2 bulan, dan memang banyak banget ya literatur semua saya bongkar ya tentang Perang Barito itu. Bukan hanya bukunya, juga googlingnya lumayan ya, jadi sampai 1 file folder itu ya. Dan nggak semua juga ditumplakin ya ke dalam cerpen, nggak. Coba memang kita harus membaca semua akhirnya untuk memperkaya wawasan kita ketika menulis. Iya. Apa ya pertanyaan sudah tercover belum ya? Apa di mana tadi pertanyaannya? Saya dengar jawaban saya dengar jawaban Mbak Eva itu tiba-tiba saya mikirnya begini, ya Allah, wahai Zulaika cepetan besar. Mak mau nulis. Ayo Cikgu. Iya, soalnya kalau nulis opini itu dia kan memang lebih melibatkan logika. Tapi kalau cerpen itu nggak bisa, apalagi kalau banyak iklan. Aduh, apalagi novel baru mau ini kan putus-putus. Aduh, nggak bisa. Bisa hilang moodnya, bisa hilang itu idenya tuh Cikgu. Cuma kalau cerpen itu, maksud kalau fiksi itu dia lebih itu ke perasaan, logika mesti main, dua-duanya mesti nyambung. Memang melibatkan semua, tapi ya ada kurang lebihnya sih ya, sama-sama aja lah fiksi dan non fiksi juga ya. Sama susahnya. Sama susahnya, ada tantangannya masing-masing. Iya. Masih ada pertanyaan boleh di room chat? Saya sampai tertegur luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Ayo boleh. Saya menyadari saya belum mampu. Iya.
Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, jangan malu-malu mumpung ketemu muka walaupun hanya lewat HP untuk bertanya kepada Kak Evaliana. Yuk, monggo yuk. Pertanyaan sudah disapu bersih. Mungkin ada yang ingin curhat. Kak Eva, bantu aku dong atau apa gitu dong. Ayo. Asal jangan boleh Didi pesan sambal. Di sini bukan tempatnya. Wah, iklan terselubung. Japri. Iklan terselubung itu. Saya senang tanya boleh dong. Iya, silakan, Gi. Silahkan. Boleh izin bertanya. Iya, Bu Pimret, silakan. Siapa sih? Bu Pimret ya, bukan? Bu Siti Ningrum. Iya, betul. Teteh Siti. Iya, selamat siang ya semuanya. Iya. Semoga sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Amin. Subhanallah ya. Amin. Mbak Epa, salam kenal baru ya kalau ketemu di ini. Iya. Mbak Epa keren banget. Aduh ya Allah. Ya bule itu saya nggak sanggup, bener. Saya juga nggak sanggup bule. Sama lah kita ya. Udah diopini aja. Nggak apa-apa. Luar biasa memang. Betul ya, tadi kalau berbicara kata Cikgu Hasni tadi, saya juga dulu berawal nulis itu bukan opini sebetulnya, tapi cerpen gitu ya. Cuma tadi saya nggak bisa menghayal yang nggak ada gitu. Akhirnya kalau digabungkan itu fiksi sama non fiksi itu jadi faksi, betul nggak sih Mbak Epa? Saya nggak tahu. Jadi akhirnya ya gimana ya, mungkin langsung ketebak gitu. Misalkan kalau kita misalkan saya mau nulis tentang pengalaman saya, tapi difiksikan, nah itu saya nggak bisa gitu ya. Tapi sebetulnya saya punya cita-cita ingin punya novel sendiri. Kalau untuk antologi ya udah lah ya, udah beberapa gitu. Cuman yang jadi tantangan saya itu tadi saya nggak bisa menghayal gitu. Jadi gimana ya untuk melarutkan perasaan pembaca gitu Mbak Epa. Terus saya tuh bingung. Nah yang ingin saya tanyakan adalah Mbak Epa itu kan risetnya lama ya untuk tempat setting dan sebagainya, itu hampir 2 bulan bahkan 10 bulan. Kemudian tadi Mbak Ratu bilang bahwa itu dibongkar 10 kali gitu. Aduh, kayaknya memang itu aja yang sangat luar biasa ya. Top deh, saya kasih jempolnya juga 4 deh. Itu kalau opini kita ditolak 10 kali, wadaw. Iya. Itu mah pantang mulang ya, itu mah sebelum tayang itu mah kalau opini. Nah kalau novel sendiri saya kebingungan di menghayalnya itu gitu. Nah bagaimana caranya agar kita itu bisa menghayal, kemudian bisa menyisipkan ide-ide yang tadi Islami gitu. Saya salut kepada para novelis yang Islami gitu ya, menyisipkan ide-idenya. Nah ini yang ingin saya tanyakan kan berarti harus banyak waktu ya. Kalau Cikgu Hasni cepat besar gitu kan ya, itu wise-nya gitu. Nah ini Mbak Epa sendiri nulisnya itu kapan, atau malam hari atau memang aja gitu ada waktu supaya ide-ide yang brilian itu muncul gitu, gimana tuh? Kalau dari sisi ini ya, berarti ini ada 2 hal ya, berarti yang saya tangkap tadi gimana caranya menghayal atau berimajinasi lah, bahasa saya lebih sukanya sih imajinasi sih ya, karena kalau menghayal tuh kayak halu gitu ya. Iya kesannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau fiksi itu bukan halu sih gitu, sebagaimana yang mungkin ada beberapa yang belum paham hakikat fiksi itu sebenarnya kan imajinasi ya, hal-hal yang tadi yang bahasanya itu kita melihat sebuah persoalan, kita melihat kesenjangan, lalu kita tertarik untuk menjadikannya sebagai ide cerita kita ya. Kita ingin mengatasi kesenjangan, memberikan solusi terhadap persoalan yang kita lihat tadi atau kesenjangan yang kita lihat tadi. Misalnya kayak kasus yang bayi penyakit jantung itu kan kesenjangannya karena kesalahan tata kelola kesehatan gitu ya. Inti persoalannya, tapi kita angkat dalam bentuk fiksi yang langsung dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi imajinasi itu sebenarnya berasal dari apa yang kita lihat aja sih Mbak Siti ya. Apalagi kalau penulis opini insya Allah sering melihat berita ya. Bukan sering melihat, kita sama-sama ya suka baca berita. Maksudnya itu adalah sumber-sumber imajinasi kita. Tinggal bagaimana kita memperlembut sensing ya, memperlembut perasaan, menerjemahkannya ke dalam tulisan fiksi itu memang perlu bahan-bahan bacaan ya. Jadi rekomendasinya sih kalau mau mulai menulis fiksi,
silakan baca novel dulu ya. Bukan berarti nyuruh halo, enggak. Jadi baca itu buat belajar ya, bukan aji mumpung ya lah, ini buat refreshing atau boleh lah buat refreshing boleh, tapi lebih ke belajar ya. Kalau saya baca novel itu sekarang ya, kalau dulu mungkin untuk refreshing, kalau sekarang lebih untuk belajar ya, baca novel itu banyak belajar. Nah, supaya apa? Memperlembut sensing kita ya, perasaan kita, kemudian mempelajari diksi-diksi yang nanti dari serangkaian diksi itu nanti kita pilih. Nah, kan kalau teman-teman udah belajar juga ya pilihan-pilihan diksi, mana diksi yang perlu tekanan dengan arti yang kita inginkan, misalnya harus keras, ada yang lembut, dengan diksi yang berbeda tapi memiliki makna atau emosi yang berbeda ya ketika digunakan. Misalnya kayak melihat itu kan macam-macam ya, macam-macam diksi ya, dan punya makna yang berbeda dan emosi yang berbeda. Nah, di situ kita pelajarinya dari novel itu, Mbak Siti. Nah, terus kan saya mengharuskan diri ya untuk menulis. Maka saya agendakan setiap hari itu harus menulis sesibuk-sibuknya, minimal itu setengah jam minimal ya. Jadi antara setengah jam sampai 3 jam itu saya setiap hari menulis. Kalau tidak sempat 3 jam, tidak punya waktu, setengah jam gitu ya. Paling enggak saya menulis ya. Entah itu mau bahkan walaupun hanya satu kalimat ya, tapi saya nulis gitu. Itu ada apa? Untuk inikan ide gitu, untuk melancarkan, untuk menjadi habits, melancarkan ide dan agar kita tidak mudah stuck ya. Itu sih kalau saya. Memang harus ada waktu khusus, cuma kita sendiri yang mengendalikan diri. Apakah nanti saya mampu, maka kita bikin rank. Kalau saya seperti itu, bikin rank antara setengah sampai 3 jam. Jadi nggak ada yang namanya feeling guilty. Feeling guilty itu artinya merasa bersalah ketika tidak memenuhi deadline. Karena saya sudah bikin rank sendiri. Pokoknya saya mampunya antara setengah sampai 3 jam. Jadi antara rank itu saja saya bermain ya, menulisnya. Gitu Mbak Siti. Iya. Oh iya, jadi harus banyak itu ya, banyak referensi juga. Saya salut sekali Mbak ke para ponovelis ini, karena saya pernah buat gitu, buat cerpen kemarin aja tuh di kelas Ciku. Saya tuh sampai kan, waduh ini cenut-cenut gitu ya. Kalau aduh benar-benar berat sekali gitu. Sih gitu ya. Harus belajar ekstra kayaknya bule. Harus sabar ya belajar. Saya sabar kayaknya kalau novel itu. Ya, terima kasih ya Eva semuanya boleh. Sama-sama Engge. Ya, yang jelas proses belajar ya, saya juga masih belajar sih sebenarnya terus-menerus ya. Tidak ada sih karya yang sempurna ya. Yang ada cuma itu banyak latihan intinya, dan jangan naruh standar itu terlalu tinggi ya. Nanti kita stres sendiri, malah nggak ketulis. Ya udah, ya nulis aja lah, nggih. Mungkin itu Cikgu Hasni, boleh Didi. Ya, Kak Eva. Terima kasih. 14.23 nggak terasa ya. Sudah mau 2:30 ya, Masya Allah. Iya, keren. Ibu-ibu kalau udah ngobrol itu lupa. Iya. Ngobrol enjoy lagi ya. Siap-siap nih, kita siap-siap mengakhiri. Betul, Cikgu. Monggo, Cikgu. Ya, soalnya kita akotnya sama Mbak Eva cuma 1 jam 10 menit ya. Siapa tahu beliau ada agenda lain. Orang sibuk ini, orang sibuk. Iya. Sama lah, semuanya pada sibuk. Cikgu juga, boleh juga ya. Pokoknya Masya Allah banget ya. Jadi kita mendapatkan saya bilang informasi dari sudut lain ya terkait dengan fiksi. Jadi kalau yang kemarin itu kita bahasnya non fiksi ya dengan Barut. Kemudian kita belajar self branding dengan Bu Nyai. Hari ini kita belajar sisi lain dari fiksi ya, supaya itu semua bisa diarahkan bernilai dakwah. Nah, pekan depan kita akan bahas apa? Tunggu saja ya. Iya, silakan kalau ada mau sebagai closing statement dari Mbak Eva sebelum ditutup oleh saya.
Ya closing statementnya sebenarnya udah semua. Oh, udah Yang semua. jelas kita ya, yang jelas nggak pede aja ya, Gi, ya. Kita kalau kita yang punya potensi pemikiran lah yang jelas ya. Nah, jadi ketika kita nulis pede aja lah, jangan lagi mikir dosor atau duduk di pojokan gitu ya. Nulis aja ya sesuai dengan potensi yang kita miliki ya. Nggak usah terpengaruh isu miring kiri dan kanan gitu. Tapi kita terus belajar ya. Nah, itu aja sih. Santai aja kita closingnya. Ya, jadi sederhananya Mbak Eva itu mau bilang rendah hati boleh, rendah diri jangan. Iya. Ya, karena suka ada yang suka ada yang melabeli diri begini begitu, padahal sebenarnya karyanya lumayan ya. Jangan menghakimi sama karya sendiri. Ibaratnya aku nggak bersyukur banget sih. Jadi menghasilkan karya sejelek-jelek apapun itu dari sisi teknis, kalau kontennya itu dia bernilai dakwah ya, dia bernilai sakofa Islam, maka hanya butuh waktu saja untuk memoles ya, asal tidak patah semangat. Betul. Iya, jadi itu saja sekiranya ya sharing siang hari ini ya bersama Mbak Eva Liana. Ini dari awal sampai akhir malah saya lupa sebut apa judulnya ini. Tema talk show ya, saling apanya ya, saking buru-burunya ini ya para host dan pemirsa. Ya. Ngehits. Ya, jadi kalau teman-teman ya di luaran sana itu ya, selain mungkin punya kecenderungan terhadap dunia fiksi, itu jangan berkecil hati ya, sebab banyak sekali bagian-bagian dari fiksi itu yang bisa kita eksplor ya, dengan usaha berlebih tentunya. Kalau nggak punya ilmu silahkan cari ya, kelas menulis banyak, mulai dari yang gratis sampai berbayar banyak ya, asal mau saja ini. Karena kalau kita melihat fakta ya, itu saya itu kalau baca cerita-cerita di Wattpad atau yang ini kan yang viral di komunitas-komunitas menulis, itu saya langsung refleks ngelihat 2 anak balita saya itu. Ya Allah, kalau mereka besar terus mereka konsumsinya cerita-cerita macam begitu, nauzubillah. Karena dari cerita sebenarnya itu bisa mempengaruhi persepsi seseorang ya. Jadi sedikit banyak itu kalau dia terbiasa ya membaca cerita, membaca cerpen, novel dengan settingan di luar dari sakofa Islam, itu bisa jadi mempengaruhi alam bawah sadarnya. Dan kita tentunya posisi sebagai orang tua tidak ingin ya hal itu terjadi. Ya, itu mungkin ya sharing kita pada siang hari ini. Saya ucapkan jazakillah khair ya kepada Mbak Eva atas waktunya ya, kepada teman-teman yang sudah Allahu hadir. Iya, pada Bu Lady yang selalu setia ya menemani saya di Meet the Glasses ya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini tuh bernilai pahala ya, diberikan ridho Allah ya. Amin. Pahala yang sebesar-besarnya. Terima kasih ya atas segalanya. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi